menuliskan hasil makalah kami yang berjudul Adaptasi Perkawinan Adat dalam Masyarakat Urban, Pergeseran Nilai Praktik Hukum Adat. Dan kami, kelompok 7, akan menjelaskan hukum perkawinan dalam sistem adat. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Adaptasi Perkawinan Adat dalam Masyarakat Urban, yang bertema pergeseran nilai praktik hukum adat. Saya Nisa Rami, PMSI 24520111071 sebagai pembaca materi 1. Saya Lutfi Rohali dengan NPM 2412011576 dengan pembaca materi 2. Saya Najwa Dasa Sabila dengan NPM 2412011592 dengan pembaca materi 3. Saya Chelsea Zafira Azara dengan NPM 2452011081 dengan pembaca 4. Nama saya Harun Ciba dengan NPM 24520111076. Saya pembaca materi 5. Baik, saya akan mulai dari materi 1, yaitu saya akan menjelaskan tentang bentuk adaptasi perkawinan adat, penyederhanaan ritual. Jadi, ritual adat yang dulu panjang kini dipadatkan supaya lebih praktis dan tidak memakan biaya yang terlalu besar, berupa negosiasi adat lintas suku pada pasangan yang berbeda sukunya. Adat biasanya mengikuti daerah tempat acaranya dilakukan, sehingga hanya sebagian adat lain yang dipertahankan. Penyesuaian bahasa dan budaya, bahasa Indonesia sering dipakai untuk menyatukan keluarga lintas suku dan menghindari salah paham. Jadi inti dari materi saya ini, adatnya itu tidak hilang, tetapi menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat kota. Lalu selanjutnya, ada faktor penyebab pergeseran nilai. Yang pertama, adanya modernisasi dan urbanisasi, yaitu kehidupan kota menuntut efisiensi dan kepraktisan, sehingga ritual adat disederhanakan. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi, yaitu biaya pernikahan adat yang besar membuat pasangan memilih ritual yang esensial saja. Lalu yang ketiga, perubahan pandangan generasi muda. Generasi muda lebih memilih adat yang maknanya penting, bukan yang ritualnya panjang. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membacakan faktor penyebab pergeseran nilai yang kedua. Yang pertama ada akulturasi hukum. Adat harus menyesuaikan diri dengan hukum agama dan hukum negara agar pernikahan sah secara administratif. Yang kedua ada globalisasi dan media. Tren pernikahan modern yang tersebar lewat media sosial membuat konsep adat menjadi lebih fleksibel dan terbuka dengan gaya baru. Yang ketiga ada identitas budaya yang lain representatif. Nah, adat tetap dipakai tetapi sebagai simbol identitas dibanding aturan yang mengikat seperti dulu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak perubahan perkawinan adat. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, adat tetap hidup meski disederhanakan. Yang kedua, lebih mudah dilaksanakan di lingkungan urban. Yang ketiga, mengurangi beban biaya keluarga. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, nilai komunal dan gotong royong melemah. Yang kedua, makna adat bisa berkurang karena komersialisasi, misalnya paket adat atau oleh WO. Yang ketiga, fungsi hukum adat berkurang karena lebih mengikuti aturan adat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Harmina. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Perkawinan adat di masyarakat urban mengalami adaptasi besar, terutama karena modernisasi, ekonomi, globalisasi, dan tentukan hukum negara. Adat tetap bertahan, tetapi lebih sebagai simbol budaya yang fleksibel. Masyarakat harus tetap menjaga nilai inti adat, meski bentuknya itu sederhana. Tokoh adat dan pemerintah perlu bekerja sama agar adat selaras dengan hukum modern. Generasi muda sebaiknya memahami makna adat agar tidak hanya mengikuti tren modern. Baik, segitu pertanyaan dari kelompok 5. Untuk kelompok 7, apakah ada yang ditanyakan terkait makalah kami? Boleh sebutkan nama dan NPM-nya. Nama saya Grace Alexandra, NPM 24120114480. Berdasarkan dari pemateri kedua mengenai modernisasi, saya mau tanya dong, gimana sih modernisasi dan urbanisasi bisa menyebabkan adat perkawinan berubah tanpa adanya tanpa benar-benar menghilang? Ada yang lain, kami membuka 2 pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Mersha Linda dengan NPM 245201151.
Saya ingin bertanya terkait apa sih dampak utama komersialisasi adat terhadap keberlangsungan nilai budaya dalam perkawinan? Baik, izin diskusi sebentar ya. Untuk kelompok 7, ini jawabannya. Jadi saya kembali izin menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana modernisasi dan urbanisasi menyebabkan adat perkawinan berubah bentuk tanpa benar-benar menghilang. Jadi jawabannya adalah modernisasi dan urbanisasi membuat masyarakat membutuhkan prosesi lebih cepat, praktis, dan sesuai kemampuan ekonomi. Karena itu, banyak ritual adat dipadatkan atau diganti bentuknya. Namun, elemen simbolik seperti pakaian adat dan prosesi inti tetap dipertahankan, sehingga adat tidak hilang tetapi berubah bentuk agar cocok dengan kehidupan kita. Apakah cukup? Cukup. Oke, saya Nadia Salsabila. Izin menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa dampak utama komersialisasi adat terhadap keberlangsungan nilai budaya dan perkawinan? Jawabannya adalah komersialisasi membuat adat lebih mudah dilaksanakan karena tersedia dalam bentuk paket siap pakai. Tetapi proses ini juga mengurangi makna asli adat karena ritual mesti dijadikan produk konsumsi sehingga adat bertahan secara bentuk, tetapi nilai budayanya dan fungsinya sosialnya juga menjadi lebih lemah. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih kelompok 7 atas pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami minta maaf. Semoga dimengerti. Kami akhiri. Selamat.